Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, kali ini kita membawa informasi untuk tahun 2024 Bapak Ibu. Ini diusulkan perekrutan guru ASN melalui marketplace ya dan sikap DPR. Nah, Bapak Ibu. Jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Menteri kali ini mencoba untuk mengusulkan untuk rekrutmen guru ASN melalui marketplace dan sikap DR-nya seperti apa. Nanti kita simak Bapak Ibu. Admin lansir dari Republika Bapak Ibu dengan judul Rencana Menteri Nadiem Perekrutan Guru ASN melalui marketplace ini dan sikap DPR. Nah, DPR minta ini pemerintah tidak menggunakan penyebutan marketplace gitu ya, marketplace. Oke. Baik Bapak Ibu, ya izin ya. Pemerintah pusat akan membuat marketplace ini atau loka pasar yang dipergunakan sebagai talent pool ya, tenaga guru. Nah, pembentukan loka pasar tersebut diklaim dilakukan sebagai upaya nanti untuk mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun dan selama ini rencananya akan diberlakukan pada 2024 mendatang Bapak Ibu. Marketplace ya, untuk guru adalah suatu database yang nanti ya akan didukung secara teknologi begitu ya, di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang mau diundang untuk menjadi guru ya. Nah itu nanti sekolah bisa mengakses itu begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Mas Nadiem juga menjelaskan bahwa ada dua kriteria untuk guru yang dapat masuk ke dalam loka pasar atau marketplace ini. Yang pertama adalah guru honorer yang sudah lulus nilai ambang batas untuk menjadi calon guru ASN. Itu kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, ini guru-guru lulusan pendidikan profesi guru prajabatan atau yang lulus prajabatan, guru-guru yang lulus prajabatan. Ya, ini guru-guru baru yang sudah lulus program PPG. Oke. Jadi ada dua kriteria yang nanti bisa masuk dengan program marketplace itu ya, marketplace itu. Nah, karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini ya, marketplace ini sudah berhak untuk mengajar di sekolah-sekolah kita. Jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat. Nah, begitu ya rencananya ya di tahun 2024, di mana Mas Menteri merencanakan program loka pasar tadi atau marketplace tadi ya. Oke. Melalui loka pasar tersebut, proses rekrutmen guru akan berubah dibandingkan sistem yang ada saat ini. Begitu katanya. Jika saat ini anggaran gaji dan tunjangan guru ASN ada di pemerintah daerah, Pemda ya, ke depan anggaran tersebut akan dialihkan langsung ke sekolah seperti pemberian anggaran dana BOS. Oh, begitu ya. Jadi ke depan nanti akan langsung dialihkan ke sekolah gitu ya untuk pemberian anggarannya. Begitu. Kami akan mentransfer anggaran ini kepada rekening sekolah ya secara langsung, dan itu hanya boleh digunakan untuk rekrutmen guru yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Oke. Untuk itu diperlukan perubahan pemberian dana alokasi umum ya yang spesifik untuk pembayaran guru P3K yang ditransfer langsung ke sekolah. Ya. Sekilas serupa dengan dana BOS. Bedanya, daya yang digunakan bukan berasal dana alokasi khusus dan akan dibuatkan rekening terpisah dengan rekening dana BOS. Jadi tidak disatukan ya nanti. Baik.
Ini DAU yang ditransfer ke sekolah dan dipagu hanya untuk membayar gaji dan tunjangan guru yang terregistrasi di database tersebut. Baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, jadi ini DAU yang ditransfer ke sekolah dan dipagu hanya untuk membayar gaji dan tunjangan. Jadi terpisah ya. Oke. Lewat loka pasar guru tersebut, sekolah bisa merekrut guru P3K kapan saja. Nah, ini kelebihannya mungkin ya Bapak Ibu. Ketika diperlukan dan tidak perlu menunggu siklus rekrutmen yang hanya ada 1 tahun sekali. Jadi kapan saja. Ketika dibutuhkan, kemudian dibuka database-nya, itu silahkan nanti itu ya. Oke, apa namanya nih? Jadi sekolah dapat merekrut guru yang ada di loka pasar tersebut, asalkan mengikuti formasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik ataupun sumber data lainnya. Oke. Nah itu ya, mungkin kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang memang sudah disiapkan di dalam program marketplace ini gitu ya, marketplace ini. Jadi ini rencana besar Mas Menteri tentu, tetapi bagaimana nanti tanggapan DPR ya, tanggapan Dewan. Baik. Bapak Ibu, nah ini respon dari DPR terkait dengan program marketplace ini Bapak Ibu. Jadi marketplace ini tentu programnya sangat bagus, tetapi nanti coba lihat kita bagaimana tanggapan dari DPR ini. Nah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ya ini dari Yusuf merasa tidak sepakat dengan penyebutan marketplace ini atau loka pasar yang akan dibentuk untuk rekrutmen guru aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sebutannya tidak cocok gitu ya dengan istilah marketplace ini. Nah, kalau berdasarkan Dewan tadi, menurutnya bahwa marketplace ini merupakan sebutan untuk tempat jual beli produk barang. Oke. Jadi marketplace ini untuk produk barang sehingga disarankan tidak menggunakan istilah itu gitu ya. Dan meminta agar penyebutan platform untuk perekrutan guru tersebut tidak menggunakan kata marketplace. Ya, menyarankan tersebut sebagai ruang talenta karena akan berisi guru-guru yang telah memenuhi kualifikasi ketat untuk dapat masuk ke sana. Jadi lebih cocok katanya dengan istilah ya ruang talenta ya, ruang talenta. Jadi carilah misalnya di carilah misalnya ruang talenta atau ya. Jadi pakai bahasa Indonesia lah. Nah, intinya begitu ya. Meski demikian, Bapak Ibu anggota Dewan ini memang mengamini ya, artinya menilai bahwa gagasan dari Mas Menteri ini bagus ya, sudah baik ya, dan akan semakin bagus apabila dapat dilaksanakan dengan cara yang secepat-cepatnya. Oke. Oke, kemudian juga dari anggota Dewan yang lain, Bapak Ibu ini menyarankan agar seluruh permasalahan guru P3K yang ada di daerah diambil alih oleh pemerintah pusat. Cocok ya rasanya ya. Ya, jadi sepakat nih sepertinya kalau ada usulan seperti itu, jadi jangan diserahkan ke daerah lagi, urusan P3K langsung aja ditekal ya, ambil alih oleh pusat. Jadi kita punya kesimpulan bahwa urusan yang berurusan dengan bahwa sementara ini urusan yang kita mulai dari tahun 2021 tentang P3K ditarik ya semua ke Jakarta, kemudian selesaikan di Jakarta ya, baru itu sudah selesai, kemudian regulasinya dibuat ya, kemudian diperketat begitu, kemudian dipercepat juga, begitu ya untuk masalah pernasiban, regulasi, kemudian nasib ke depan, masa depan P3K ini agar diselesaikan di secepat-cepatnya. Dan ini tentu ya harapannya tadi untuk segera ditarik ke pusat begitu. Nah,
Anggota dewan ini juga ini mengingatkan bahwa pemerintah agar jangan sampai masalah guru P3K ini nantinya menjadi warisan masalah ya di pemerintahan yang akan datang ya. Jadi menurut beliau ya, misalnya ditarik semua ke pusat dulu, dan saya yakin ini akan kalau di pusat selesai ya, nggak lebih dari 1,5 tahun katanya. Wah, luar biasa. Jadi ini mungkin sepakat juga ya dengan teman-teman kita ya, para pemangku kebijakan, termasuk mungkin juga dengan pemerintah daerah. Kalau urusan P3K ini langsung ditarik oleh pusat ya, tidak menjadi beban untuk pemerintah daerah. Itu saja ya informasinya Bapak Ibu terkait dengan rencana Mas Menteri untuk meluncurkan sebuah program ya, namanya marketplace ini, market ya, untuk teman-teman kita yang tentunya calon guru ASN begitu Bapak Ibu. Jadi rencana ini nanti insya Allah akan berlaku di tahun 2024 ya, kalau memang ini disetujui dan ada kata sepakat antara pemerintah dengan eksekutif dengan legislatif begitu. Baik, itu saja Bapak Ibu, terima kasih ya, semoga informasi ini memberikan pencerahan ya, dan tentu ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.